Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah- Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mencurahkan banyak sekali rahmat kepada kita, khususnya kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bermuajahah di majelis taklim ini yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umat yang mencintai beliau. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu jamaah Majelis Taklim RTP An-Nur. Ibu-ibu jamaah, rahimakumullah, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka bersama-sama kajian pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka kajian pada pagi hari ini dengan membaca basmalah dan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Menuju acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Sudarmi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumat litukhrijan nasa litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa wailul lil kafirin min adzabin syadid. Alladzina yastahibbuna
hayatad dunya 'alal akhirah. 'Alal akhirati wa yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja. Ulaika fi dhalalim ba'id. Sadaqallahul azim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Celakalah bagi orang yang ingkar kepada Tuhan karena siksaan yang sangat berat, yaitu orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Sudarmi yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga kita yang mendengarkan dan Ibu Sudarmi yang membacakan kelak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Acara yang selanjutnya adalah penyampaian materi tafsir surat Al-Asr yang akan disampaikan oleh Dr. Haji Khairul Razikin Manafsir MA. Waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati ayunina Muhammadin as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma fir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina ajmain. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifada wal istifada wal had ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalal al khair wa ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bisnadi al-muttasil ila al-imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'na bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi fid dunya wal akhirah. Fi kitabihi tafsir al-Qur'anil azim. Qala fihi tafsir suratul Asr. Insyaallah di pagi hari ini kita akan membahas tafsir dari surat Al-Asr. Dan ini salah satu tafsir yang kalau dibilang terpendek, mungkin tafsir yang terpendek di antara seluruh ayat, seluruh surat di dalam Al-Quran. Sehingga kita nggak terlalu banyak membahas tafsirnya ya. Surat Al-Asr ini
ulama biasanya lebih fokus di tadabbur. Kalau tafsirnya jelas, karena dia memakai kata-kata yang sangat mudah difahami, bahkan dari pemula orang yang baru belajar bahasa Arab pun mungkin langsung bisa ngertiin surat Al-Asr ya. Jadi dia tidak terlalu dalam balaghahnya, sehingga tafsirannya itu juga nggak banyak, udah suratnya paling pendek. Kemudian dia memakai kata-kata yang jelas sehingga ulama itu nggak ada yang mentafsirkannya itu panjang lebar. Yang dituntut itu adalah tadaburnya. Tapi nggak apa-apa, kita sekarang akan membaca tafsir surat Al-Asr dari kitab Ibnu Katsir. Nanti kalau memang ada sisa waktu, kita akan membaca dari kitab tafsir As-Sa'di ya untuk apa namanya penjelasan lebih yang lebih lagi. Tafsir surat Al-Asr, tafsir dari surat Al-Asr. Wahya Makkiyah, surat ini adalah surat Makkiyah. Ulama semua sepakat bahwasanya surat Al-Asr itu adalah surat Makkiyah. Surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum beliau hijrah ke Madinah. Zakaru, orang-orang meriwayatkan Amr bin al-As bahwasanya Amr bin al-As wafada ala Musailamatal kadzab la'anahullah. Bahwasanya Amr bin al-As itu menemui Musailamah al-kadzab la'anahullah, semoga Allah melaknatnya. Jadi Amr bin al-As bertemu dengan Musailamah al-kadzab. Maka dari sini boleh-boleh aja melaknat. Melaknat secara personal itu boleh nggak? Boleh. Kalau ada landasan syar'inya. Tapi kalau tidak, kalau kita tidak punya ilmunya, ya tidak boleh melaknat seorang. Karena laknat itu adalah menjauhkan seseorang dari rahmat Allah. Alias kalau kita melaknat orang itu artinya kita doakan dia masuk neraka gitu. Itu maksud dari laknat. Makanya tidak boleh melaknat orang tanpa ada landasan syar'inya. Hukumnya adalah haram, bahkan kepada orang kafir sekalipun. Kenapa? Ya karena orang kafir itu selama dia masih hidup, ya kita mendoakan dia semoga masuk Islam, walaupun di akhir hayatnya, walaupun di akhir hayatnya. Nah, baru kemudian kalau sudah meninggal ya meninggal dalam kekufuran ya dia memang dilaknat karena nggak mungkin masuk surga. Makanya laknat ini sangat hati-hati, terutama kepada orang yang masih hidup. Sedangkan kalau sudah meninggal dan memang dia meninggal dalam su'ul khotimah seperti Musailamah al-Kadzab ini, maka tidak apa-apa dilaknat. Musailamah al-Kadzab ini salah satu orang yang hidup di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia mengaku sebagai nabi. Makanya Musailamah ini atau Musailimah ini diberi julukan apa? Al-Kadzab, tukang pembohong, tukang bohong. Bukan cuma pembohong aja, tapi dia tukang bohong. Karena bohongnya itu tidak wajar. Bohong mengaku kenabian itu bohong yang keterlaluan. Kita nggak bisa nyebut orang yang bohong ngaku sebagai nabi itu sebagai pembohong saja, tapi dia tukang bohong.
Karena nggak mungkin ada nabi setelah Rasulullah SAW. Kalau ada seorang mengaku sebagai nabi atau dapat wahyu dari Allah, dapat wahyu dari Jibril misalnya, setelah kenabiannya Rasulullah ya udah pasti itu palsu dan kebohongan. Salah satunya adalah Musailimah Al-Kadzdzab. Dia wafat dibunuh dalam peperangan melawan orang-orang murtad di zaman khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Amr bin As ini bertemu dengan Musailamah Al-Kadzdzab. Wadzalika ba'da ma ba'atha Rasulullah sallallahu ba'da ma bu'itha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qabla ayyuslima Amrun. Dan kejadian itu terjadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diutus sebagai rasul, alias sudah ada perintah untuk beriman kepada Rasulullah dan sebelum masuk Islamnya Amru. Jadi kejadian ini terjadi setelah Rasulullah diutus menjadi Rasul, tapi sebelum Amru masuk Islam. Sebelum Amru bin As masuk Islam. Faqala lahu Musailimah. Berkata Musailimah kepadanya, yaitu kepada Amru, Madza unzila ala sahibikum fi hadhil muddah. Apa yang diturunkan kepada teman kalian di saat-saat ini? Teman kalian itu maksudnya siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa wahyu yang diturunkan kepada teman kalian yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di baru-baru ini gitu. Musailimah tanya seperti itu kepada Amru bin As yang saat itu belum masuk Islam. Yang saat itu belum masuk Islam. Qala Amru bin As kemudian menjawab, Laqad unzila alaihi suratun wajizatun balighatun. Telah diturunkan kepada beliau, yaitu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu surat wajizah. Suratnya singkat, dia nggak banyak, nggak panjang, nggak berayat-ayat. Dia surat yang singkat. Dan ini surat yang paling pendek di Quran. Tidak ada surat di dalam Al-Quran yang kurang dari 3 ayat. Surat terpendeknya adalah 3 ayat. Wajizah singkat. Balighah itu maksudnya syarat akan makna. Berisi makna yang sangat dalam. Penuh dengan balaghah. Syarat akan makna. Memiliki makna yang dalam. Makanya disebut wajizah balighah. Sedikit tapi bermakna. Sedikit tapi syarat akan makna. Faqala kemudian Musailimah berkata, wa ma hiya? Apa itu? Faqala jawab Amr bin As, wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa dan demi masa ya. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan berwasiat kepada yang hak dan berwasiat untuk sabar. Makanya surat Al-Asr ini orang yang baru belajar bahasa Arab pun bisa ngertiin. Makanya ulama jarang di kitab tafsirnya itu yang bahas tafsir surat Asr itu sampai panjang-panjang itu enggak. Karena ya artinya maklum jelas tinggal pengamalannya aja, tinggal tadaburnya, tinggal pengamalannya.
Fafakkara Sulaimah, fafakkara Musailimah hunaihatan. Kemudian setelah mendengar surat Al-Asr dari Amru yang saat itu belum masuk Islam juga, Musailimah berpikir, hunaihatan. Hunaihatan itu maksudnya sejenak. Kemudian Musailimah berpikir sejenak, sebentar. Tsumma kemudian beliau berkata, kok beliau ya? Kemudian dia berkata, dia itu maksudnya Musailimah Al-Kadzab. Waqad unzila alayya mithluha. Dan telah diturunkan kepadaku yang semisal dengan surat itu. Kayak surat itu. Faqala lahu Amrun, kemudian Amrun berkata kepadanya, yaitu kepada Musailimah, wa ma huwa, apa itu? Faqala, kemudian Musailimah Al-Kadzab ini merangkai suatu surat. Apa kata Musailimah? Ya wabar, innama anta udunani wa sadar, wa sairuka hafzun wa nakrun. Hafzun wa naksun. Ya wabar, innama anta udunani wa sadar, wa sairuka hafzun wa nakz. Nanti kita akan bahas artinya. Semakala kemudian Musailimah bilang kepada Amru, kaifa tara ya Amr? Bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu wahai Amr terhadap surat yang diturunkan kepadaku dari Allah? Faqalahu Amr, kemudian berkata Amr kepadanya, yaitu kepada Musailimah, wallahi, demi Allah, innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka takdzib. Demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar faham bahwasanya aku mengetahui bahwasanya kamu itu berdusta. Jadi beda ya, orang secara naluri Arab ya. Orang Arab pada umumnya sudah bisa membedakan mana kalimat Arab yang bukan susunan manusia sama kalimat Arab susunan anak-anak. Kalau seperti yang difirmankan wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ini susunannya susunan ilahi gitu lah. Susah untuk dijiplak itu susah. Untuk membuat yang semisalnya itu orang Arab nggak mampu, ya. Karena saking tingginya level bahasa Arab yang dipakai, walaupun sama-sama pakai lughahnya Quraisy, sama-sama pakai bahasa bahasa Arabnya suku Quraisy. Tapi susunannya, kemudian sajaknya, kemudian maknanya, kemudian isinya, kemudian tadaburnya itu dalam. Mungkin orang bisa hidup cuma mengandalkan 3 ayat ini. Manusia bisa menjalani hidupnya hanya mengandalkan 3 ayat ini untuk jadi pedoman hidup seumur hidup. Makanya yang disampaikan Rasulullah ini benar-benar susah untuk ditiru oleh orang Arab. Sedangkan yang disampaikan Musailimah, ini anak TK pun bisa bikin gitu. Anak-anak orang Arab pun bisa lagi gabut-gabut gitu kan, terus dia bikin syair. Bisa.
Dia bikin rangkaian-rangkaian nasr atau paragraf yang unik. Bisa, gitu. Makanya begitu mendengar apa yang dikatakan Musailimah, apa yang diklaim oleh Musailimah bahwasanya ini adalah firman Tuhan. Iya, udah jelas kamu itu bohong. Ya, contohnya kayak zaman sekarang itu, kayak kasus Mama Gufron ini, orang secara naluri bahasa Indonesia, naluri orang Indonesia pada umumnya, udah tahu kalau dia itu asbun aja, asal bunyi aja, gitu. Lah, dia ketika ngomong bahasa Indonesia aja, kanan, kiri, balik lagi, sini, balik sana. Ngomongin apa aja nggak jelas. Itu lebih parah dari bocil, ya kan? Apalagi kalau kemudian dia bilang, ini bahasa Suryani, ini bahasa apa, wa makoli, ina makoli. Coba disuruh ngulang lagi, paling dia nggak bisa. Lah, kalaupun itu bahasa, seharusnya kan bisa diterjemahkan berkata, ya kan? Ya kayak kita belajar kitab kan, saya bisa nerjemahin berkata, ini domirnya kembali kemana, dan sebagainya. Itu kan bisa, namanya itu juga bahasa. Ya. Lah, dia nggak pernah jelasin apa arti makoli, apa ini, iya kan? Apa artinya sududu? Maka nggak perlu diadain daurah, nggak perlu fatwa untuk menunjukkan bahwa saya dia itu tukang bohong, nggak perlu. Secara naluri Indonesiawi, dia itu sudah pendusta sedusta-dustanya dusta. Nggak perlu belajar, nggak perlu fatwa, nggak perlu cerah, nggak perlu khutbah, nggak perlu penjelasan, nggak perlu munculin ibarat kitab, nggak perlu. Maka kasusnya sama kayak Musailimah ini. Musailimah ngaku sebagai nabi. Tapi ketika dia itu mengucapkan yang dia sebut firman, itu ya ini mah anak TK, anak anak playgroup juga bisa bikin kayak gini. Nggak perlu wahyu gitu. Sekarang kita akan bahas apa yang dikatakan Musailimah ini. Ya pertama, ayat pertama yang dibilang oleh Musailimah, ya waber, ya waber. Wahai waber, wahai waber. Waber itu apa waber? Ini agak susah ya kita memberikan penjelasan di dalam di dalam bahasa Indonesia karena waber ini bukan hewan yang hidup di daerah kita, bukan hewan yang hidup di wilayah Nusantara. Mudahnya langsung googling aja ya. Nanti akan memunculkan apa itu waber. Saya coba tunjukkan ya gambar waber itu. Di sini. Nah, ini bisa kelihatan ya waber. Ini adalah waber. Waber itu suatu hewan yang dia hidup di gurun. Dia bisa beberapa jenis waber memang hidupnya itu di gurun pasir. Dia itu lebih besar, jauh lebih besar dari marmut ya, yang kita kenal. Dan agak lebih kecil dari kucing. Ini mau dibilang gengnya tikus, marmut, dan teman-temannya kayak enggak gitu kan. Dibilang kucing kayaknya ya agak jauh. Sehingga kita mau bilang apa aja agak susah ya. Jadi langsung ke gambarnya aja. Orang Arab biasa memelihara seperti ini ya, waber. Nah, ini waber ya. Dia nggak sekecil marmut dia, besar. Kak, bahkan yang tua bisa segede kucing. Yang dia itu yang tua bisa segede kucing. Jadi ini waber ya. Jadi yang dibahas oleh Musailimah itu hewan ini. Ya waber, ya waber. Wahai waber, wahai waber. Kita kembali ke ibaratnya. Nah,
Ya wabar, ya wabar. Hei wabar, hei wabar. Itu nama hewan ya. Jenis hewan wabar namanya. Innama anta udhunani wasadar. Sesungguhnya kamu itu memiliki dua telinga dan dada yang panjang. Karena salah satu yang unik di wabar, kita kembali ke gambarnya ya. Telinganya. Telinganya itu bulat. Nah, ini. Jadi wabar itu memiliki telinga yang bulat itu unik. Telinganya itu bulat dan dadanya itu panjang. Ya walaupun nggak panjang banget, tapi dia lebih panjang daripada hewan pada umumnya yang semisalnya. Jadi dia agak panjang, tapi ada yang lebih panjang namanya Ibnu Ibnu Ashir ya. Ada nama hewan namanya itu lebih panjang lagi. Tapi yang membuat unik dari wabar ini telinganya yang bulat dan dia terlihat ya seperti koala gitu kan unik ya. Dan dadanya yang panjang gitu. Makanya dia dimasukkan di suratnya Musailiyah ini. Sesungguhnya kamu memiliki dua telinga dan dada. Wasairuka hafzun wa nakzun. Dan kamu semuanya adalah hafzun wa nakzun. Hafzun itu hewan ketika dia siap-siap mau melompat itu namanya hafzun. Jadi kakinya itu ditaruh di tanah, kemudian dadanya itu ditaruh di tanah, itu namanya hafzun. Dia siap-siap mau melompat itu namanya hafzun. Sedangkan nakzun itu melompatnya. Artinya ya memang wabar itu sukanya loncat-loncat ya. Makanya kita bilang kayak marmut ya, ya marmut, tapi kayak tikus ya, kayak kayak kucing ya kucing gitu. Dia pertengahan gitu. Kayak kucing tapi dia loncat-loncat. Suka loncat-loncat. Makanya tiga ayat ini kayak, apa sih? Minimal kalau ngarang ayat ilahi itu agak effort dikit lah gitu loh. Yang ada maknanya yang perlu kita teladani. Gitu. Lah kalau cuma ngasih tahu definisi dari wabar, ngapain dalam bentuk wahyu gitu. Cukup suruh rasulnya untuk jelasin gitu. Bahwasanya wabar itu telinganya bulat ya kan, dadanya panjang. Ngapain kemudian harus effort nurunin wahyu kalam ilahi untuk jelasin wabar? Mana wabar itu adalah hewan yang cuma tinggal di Arab. Buat apa kita orang Indonesia perlu tahu definisi dari wabar kalau seumur hidup kita nggak pernah lihat wabar kecuali di kebun binatang. Makanya nggak mutu gitu loh. Yang dikarang oleh Musailimah yang dia bilang itu adalah firman Tuhan, itu nggak mutu. Sehingga orang yang pertama mendengar dari kalangan orang Arab, termasuk salah satunya adalah Sayyidina Amr bin As, itu ya langsung tahu, ini tukang ngibul, tukang bohong. Jadi orang yang bilang makoli-makoli itu nggak perlu dibahas. Sudah tahu itu tukang ngibul, tukang bohong. Nggak perlu pembahasan. Justru kalau dibahas itu buang-buang waktu kita, ya kan? Secara naluri manusia aja udah kelihatan. Makanya Amr bin As bilang apa? Wallahi demi Allah, kamu itu udah tahu kalau aku pun nggak percaya, aku pun nganggap kamu itu tukang dusta, gitu. Bahkan yang dusta pun sadar kalau dia itu bakal gak dipercaya sama orang. Tapi yang namanya urat muamalunya udah hilang ya. Qad wa qad ra'aitu Aba Bakrin al-Kharati asnada fi kitabih al-ma'ruf bi masawi al-akhlaq fil juz'i tsani minhu syai'an min hadza au qariban minhu. Kata Imam Ibnu Katsir,
Dan aku pernah melihat Abu Bakar Al-Kharaiti itu mensanadkan kisah ini di kitab beliau yang terkenal yang judulnya Masawil Akhlak, di jilid kedua dari kitab Masawil Akhlak karangan Imam Abu Bakar Al-Kharaiti. Sesuatu dari kisah ini atau yang mirip dengan kisah ini. Gitu. Kisah Musailimah Al-Kadzab dengan Amr bin As. Kemudian Imam Ibnu Katsir menjelaskan wal wabar, dan wabar itu maksudnya adalah duwaibah tushbihul hir. Wabar itu adalah hewan kecil yang mirip sama kucing dari segi postur tubuh. Gedenya itu mirip kucing. Kecilnya mirip kucing kecil, gedenya mirip kucing yang gede gitu. Makanya wabar itu adalah hewan kecil yang ukuran fisiknya itu mirip dengan kucing. A'dhamu syai'in fihi udhunahu, yang paling menonjol dari badannya, dari tubuhnya, dari fisiknya adalah kedua telinganya. Karena bulat ya, unik. Nggak kayak kucing, nggak kayak tikus, nggak kayak apa namanya, nggak kayak kambing, nggak kayak sapi gitu. Jadi telinganya itu bulat, unik. Gitu. Wasadruhu, begitu juga dadanya itu unik, dia panjang gitu, agak panjang. Kalau dibanding kucing itu lebih panjang dadanya, waber. Wabakihi damimun, sisanya jelek. Sisanya enggak menarik gitu. Makanya kita lihat ya, nggak ada yang menarik selain apa? Telinga dan bentuknya yang panjang ya kan. Kukunya jelek ya kan. Kemudian bentuk mukanya itu kalau kita bilang imut yang nggak imut ya mirip tikus gitu kan. Makanya Imam Ibnu Katsir mensifatinya kayak gitu. Yang menarik itu cuma telinga yang bulat dan dadanya yang panjang gitu. Qal fa'arada Musailimah ayyurakib min hadza al-hadayan ma yu'aridu bihil Qur'an. Maka Musailimah ini ingin menyusun dari hal-hal ini sesuatu yang menandingi Al-Qur'an. Falam yaruj dalik ala abidil awthani fi dzalika zaman. Dan rangkaiannya dan karangannya itu tidak bisa menipu penyembah berhala di zamannya. Jangankan untuk nipu yang udah masuk Islam, yang masih nyembah berhala aja nggak ketipu gitu loh. Cukup mengandalkan akal sehat untuk tahu bahwa saya yang dikarang Musailimah Al-Kadzab itu bukan firman Tuhan. Ngapain firman Tuhan itu membahas hal sereceh ini? Kurang kerjaan ya Tuhan ya. Makanya bahkan penyembah berhala pun tahu kalau Musailimah itu nggak bohong gitu. Nggak perlu nggak perlu penelitian, nggak perlu dikupas ya, nggak perlu diadakan seminar kajian, nggak perlu, langsung ketahuan Musailimah ini adalah tukang ibul. Ya apalagi yang sudah masuk Islam di saat itu udah tahu. Wadakar atau berani min tariki Hamad bin Salamah an Sabit an Abdullah bin Hisnin Abi Madinah Abi Mudainah an Abdullah bin Hisnin Abi Mudainah qala kana rajulani min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diriwayatkan di kitab At-Tabrani, di kitab yang disusun oleh Imam At-Tabrani, ada hadis yang menyebutkan
bahwasanya Abdullah bin Hisnin berkata, "Kana rajulani min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza taqaya." Dulu setiap dua orang dari para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mereka bertemu, dulu ketika ada dua orang sahabatnya Rasulullah bertemu, lam yatafarraqa, mereka tidak berpisah illa ala an yaqra ahadihima al akhar surat al asri ila akhiriha, kecuali salah satu dari mereka membaca surat al-asr sampai selesai. Tsumma yusallim ahaduhuma al akhar, kemudian salah satunya mengucapkan salam perpisahan untuk yang lain. Jadi kata beliau seperti itu. Kebiasaannya para sahabat itu kalau kalau papasan, kalau bertemu, kalau ngobrol, itu mesti salah satunya baca surat Al-Asr, kemudian baru bubar. Gitu. Kalau misalnya ngopi atau misalnya ketemuan, ya kan, COD-an misalnya gitu. Intinya bertemu lah. Kedua sahabat ini pasti salah satunya baca surat Al-Asr, kemudian kemudian pamitan. Gitu. Salam untuk pamit. Tapi ya problem dari hadis ini sanadnya lemah. Sehingga kita nggak bisa meyakini 100% memang kejadiannya seperti itu. Akan tapi ya diriwayatkan begitu aja untuk menunjukkan apa? Bahwasanya surat Al-Asr ini dia surat lengkap, pendek, tapi cukup untuk mengingatkan agar kita nggak lalai di dunia, gitu aja. Makanya nggak jarang misalnya kalau khutbah Jumat, di akhir khutbah pertama baca surat Al-Asr. Atau misalnya ada kajian, ustadznya baca surat Al-Asr. Dan lain sebagainya, dan sebagainya. Tujuannya untuk apa? Untuk ngingatin kita. Ya, dengan baca satu surat lengkap, tapi nggak lama, karena satu suratnya cuma 3 ayat, tapi dengan 3 ayat itu cukup untuk menjadi bekal kita selama nggak dengar ceramah ustadz itu. Selama nggak dengar khotib itu, alias ketemu lagi Jumat depan. Itu cukup untuk menjadi bekal selama hari-hari itu menjalani kehidupan. Gitu. Walaupun riwayatnya dhaif. Cuman ya kenapa kok Imam Ibnu Katsir menyebutkannya? Ya karena maknanya itu bisa kita ambil pelajaran dari hadis yang dhaif ini, artinya apa? Surat Al-Asr itu bisa jadi pengingat satu sama lain gitu. Kata-katanya itu mudah difahami, pendek, singkat tapi maknanya dalam. Makanya di sini Imam Ibnu Katsir menukil perkataannya Imam Syafi'i. Wa qala Syafi'i, dan berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Lau tadabbaran nas hadhihi surah lawasi'athum." Kalau seandainya semua orang ini mau mentadaburi surat ini, maka itu cukup buat mereka. Cukup apa? Cukup menjadi bekalnya selama di dunia. Cukup untuk tahu ngapain kita di dunia ini, harus ngapain kita. Cukup dengan mentadaburi surat Al-Asr. Kata Imam Syafi'i seperti itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Al 'asru az-zaman alladzi yaqa'u fihi harakatu bani Adam min khairin wa syarr. Al-asr itu artinya adalah waktu demi waktu atau demi masa, atau lebih jelasnya waktu lah ya. Masa ini multi tafsir juga. Waktu. Apa itu waktu? Waktu itu adalah suatu zaman yang di dalamnya terdapat perbuatan manusia, baik itu perbuatan baiknya maupun perbuatan buruknya. Alias kita itu untuk melakukan sesuatu butuh waktu. Kita itu muftakirun ila
al-waqti. Kita itu sebagai manusia butuh waktu untuk melakukan sesuatu. Beda sama Allah yang tidak membutuhkan waktu karena Allah yang menciptakan waktu. Tapi manusia sangat butuh waktu. Tanpa waktu, kita nggak bisa melakukan apa-apa. Tanpa ada waktu, kita nggak bisa melakukan apa-apa. Coba waktu ini berhenti. Kita berhenti juga. Gitu. Makanya ada itu film-film apa? Yang scene-nya itu apa? Waktunya berhenti. Ada orang bisa memberhentikan waktu. Tapi itu menyalahi akidah kita. Kenapa? Karena kalau orang itu memberhentikan waktu, ya dia harus berhenti dong. Karena dia termasuk dari sesuatu yang terikat dengan waktu. Nggak mungkin ada manusia itu bisa bergerak tanpa waktu. Kecuali kalau dia memiliki dua waktu yang beda. Waktu yang dibuat manusia pada umumnya yang dihentikan, sama waktu yang dia miliki sendiri untuk tetap beraktivitas walaupun waktu orang lain dia matikan. Gitu. Ini kalau mau kita bahas film ya. Kalau adanya atau tidak di kehidupan nyata ya wallahu a'lam. Tapi setiap makhluk itu memiliki waktunya sendiri. Makanya kenapa waktu yang dimiliki oleh bangsa jin itu tidak sama dengan waktu yang dimiliki di bangsa manusia. Waktu di alam jin itu beda dengan waktu di alam manusia. Sehingga bukan sesuatu yang aneh ketika jin itu bisa melakukan sesuatu lebih cepat daripada kita. Ya karena waktunya beda. Waktu alam kita sama dia beda. Dan jin bisa selangkah lebih depan dari segi kemajuan teknologi daripada kita. Kita baru kenal AI zaman sekarang ya. Jin itu udah tahu teknologi itu udah lama sebelum kita. Karena perbedaan waktu yang kita jalani. Makanya di sini apa? Waktu yang dibahas ini adalah waktu yang di dalamnya ada perbuatannya manusia, baik itu yang baik maupun yang buruk. Tanpa ada waktu kita nggak bisa berbuat. Dan waktu yang kita pakai untuk perbuatan itu nggak akan datang lagi. Jadi waktu itu cuma sekali pakai. Makanya salah satu yang sangat diwanti-wanti oleh para ulama adalah nganggur. Menghabiskan waktu kita tidak di hal yang baik, tidak di ketaatan, benar-benar di hal yang mubah. Contohnya Pak, rebahan, bahas ngalor ngidul. Itu kan definisi membuang waktu di hal yang nggak berguna. Alias kita kan butuh waktu untuk rebahan, ya kan? Tanpa waktu kita nggak bisa rebahan. Tanpa waktu kita nggak bisa tidur. Tanpa waktu kita nggak bisa ngobrol ngalor gitu nggak jelas arahnya ya kan. Tanpa waktu kita nggak bisa scrolling dong. Maka ketika kita melakukan sesuatu, memakai waktu dan sesuatu itu nggak worth it secara akhirat, itu kayak buang-buang waktu. Padahal waktu yang kita miliki terbatas. Kita bukan makhluk yang memiliki waktu unlimited kayak iblis. Kalau iblis kan Allah berikan waktu apa? Kata iblis, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Fa'innaka minal munzarin, kata jawabannya Allah gitu. Ya udah, kamu punya waktu sampai hari kiamat. Makanya apa namanya? Kita itu waktunya terbatas, sudah terbatas dibuang-buang, ya kan rugi. Gitu. Makanya yang di sini jadi fokus utamanya apa? Allah itu bersumpah dengan salah satu makhluknya yaitu waktu untuk membahas dua ayat setelahnya yang ada kaitan eratnya sama waktu.
Yaitu apa? Untung dan ruginya kita pakai waktu. Wa qala Malik an Zaid bin Aslam huwa al-ashi. Ya, ada tafsiran yang lain dari Zaid bin Aslam. Maksud dari al-asr itu adalah al-ashi, yaitu siang hari. Wal masyhur awal, tapi yang masyhur ya tafsirannya awal yaitu waktu. Jadi ada yang menafsirkan al-asr itu ya waktu asar itu, waktu sore hari, demi waktu sore hari gitu. Ada yang menafsirkan seperti itu, salah satunya itu Zaid bin Aslam. Tapi tafsiran yang terkenal al-asr itu adalah demi waktu. Fa'aksama ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah bidzalika atas nama waktu. Boleh nggak Tuhan bersumpah dengan makhluknya? Boleh. Yang nggak boleh itu kalau kita bersumpah atas nama makhluk. Ini syirik. Contohnya, demi ibu bapakku. Nggak boleh. Demi anak-anakku. Demi hartaku. Nggak boleh. Nggak boleh. Bahkan demi nabi pun nggak boleh. Kalau makhluk hanya boleh demi Allah. Wallahi billahi tallahi. Coba pakai kata-kata itu. Demi Allah. Sedangkan kalau Allah sendiri, iya boleh. Allah bersumpah atas nama zatnya sendiri. Allah bersumpah atas nama makhluknya, boleh. Maka di sini Allah bersumpah atas nama makhluknya. Salah satu makhluknya, yaitu waktu. Fa'aksama ta'ala bidzalika ala anal insan lafi khusrin. Bahwasanya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Benar-benar dalam kerugian. Artinya apa? Rumus awalnya semua manusia itu rugi. Rumus awalnya, hukum asalnya, semua manusia itu pasti merugi. Ai fi khasaratin wa halakin, yaitu di kerugian dan di kehancuran. Tapi kemudian Allah mengecualikan, kalau kalian nggak mau masuk golongan hukum asal manusia, yaitu merugi, ada manusia yang tidak merugi. Siapa? Illalladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Fastasna min jinsil insan. Maka kemudian Allah mengecualikan dari bagian manusia, dari jenis manusia, anil khusron, dari kerugian, alladzina amanu biqulubihim, yaitu orang-orang yang beriman dengan hatinya. Maka golongan pertama yang nggak merugi siapa? Orang beriman. Berarti selain yang beriman, sudah dipastikan mereka merugi serugi-ruginya selama hidup di dunia. Mau dia beramal soleh, apalagi beramal buruk. Kalau dia nggak beriman, tetap rugi. Mau dia membantu sesama atau merusak sesama, membantu sesama atau menghancurkan sesama, tetap dalam kerugian kalau dia nggak beriman. Wa amilus solihat, dan mereka beramal soleh bijawarihim, dengan anggota tubuhnya. Selain beriman, perlu beramal soleh dengan anggota tubuhnya, baik itu dengan perkataan, dengan perbuatan tangan, perbuatan kaki, perbuatan badan, perbuatan telinga, yaitu dengan mendengar, dengan melihat, dengan menghirup. Semuanya harus digunakan untuk beramal soleh. Wa tawasau bil haqqi, kemudian mereka saling menasehati dalam hak. Apa itu hak? Al-haq itu di dalam ayat ini tafsirannya adalah wahwa ada'ut ta'at wa tarkul muharramat, yaitu melaksanakan semua perintah Allah
Wa tarkul muharramat, dan menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah. Itu adalah definisi dari al-haq. Jadi selain dia beriman, kemudian beramal soleh, dia juga mengajak yang lain untuk hak, yaitu untuk mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Wa tawasau bis sabri, dan mengajak dalam kesabaran. Alal masaib wal aqdar. Sabar apa? Saling menasihati untuk sabar kalau ditimpa musibah. Sabar menjalani takdir hidup, ya termasuk takdir jadi WNI. Karena ya kita nggak bisa milih ya. Orang lahir tiba-tiba orang tuanya WNI, ya nasib, nasib ya kan. Maka kita harus saling menguatkan. Jangan sampai gara-gara takdir kita malah membuat kita tidak patuh sama Gusti Allah. Malah melakukan sesuatu yang haram dengan alasan apa? Perbaikan ekonomi. Nggak makan, Zat, kalau nggak kerja ini. Ini harus dinasihati. Sabar, mending nggak makan daripada makan dari hal yang haram dengan alasan ekonomi terpuruk, dengan alasan terlilit hutang. Makanya apa? Yang nggak merugi itu ya, yang syarat keempatnya apa? Saling menasihati dalam kesabaran. Sabar ketika ditimpa musibah, sabar menjalani takdir. Wa adza man yu'zi, dan siksaan dari orang-orang yang menyiksa, nahu bil ma'ruf, dari orang-orang yang memerintahkan dia untuk melakukan yang ma'ruf, yang ya, dan yang melarangnya untuk melakukan kemungkaran. Karena gini, kita itu kalau dinasihati, feel awalnya pasti jengkel, feel awalnya pasti sebel, ya kan? Lalu atas kesebelan itulah kita kemudian membalik keadaan. Membalik keadaan itu gimana? Alah, kamu juga gitu loh, nyuruh-nyuruh gitu. Itu kan artinya nggak sabar, tidak sabar. Memang betul kita disuruh untuk saling menasihati, tapi nasihat pertama ikhlas. Nasihat si A ke B kan ikhlas. Artinya untuk menjalani perintah Allah. Tapi setelah A menasihati B, B kemudian menasihati A bukan karena lillah, tapi karena apa? Karena nggak rela dinasihati. Kita nggak membantah nasihatnya ya, nasihat B ke A ya. Itu bagus, tapi biasanya orang yang baru nasihati setelah dinasihati, biasanya nasihatnya itu nggak lillah. Kenapa nggak dari kemarin ngingetinnya? Kenapa kok baru ngingetin setelah aku ngingetin kamu? Makanya cara yang bagus untuk menyikapi orang yang menasihati kita apa? Dengarkan dan terima. Kalau mau menasihati balik, tata niat dulu, gitu loh. Nggak apa-apa agak nanti, gitu. Jangan langsung, wah, alah kamu bentukmu kayak gitu aja bilang aku jangan kayak gini, jangan kayak gitu. Kamu aja nggak pernah ngaji, nyuruh aku ngaji, ya gitu. Itu bentuknya memang nasihat, ya kritikan, ya, tapi kritikannya biasanya nggak lillah itu karena untuk membalas saja. Sehingga apa? Riak. Karena beramal soleh tidak lillah. Kan nasihat itu kan beramal soleh. Tapi ketika nasihatnya itu tujuannya untuk balas dendam, nggak jadi. Dia nggak jadi dapat pahala, malah jadi dosa, malah maksiat. Makanya ini perlu kesabaran. Kita perlu saling mengingatkan kalau dinasihati itu sabar. Jangan balas dendam dulu.
Sabar, kalau dinasihati itu sabar. Memang nasihat itu bikin hati jengkel. Bahkan kadang-kadang sampai kita harus dipukul dulu buat nasihatinnya. Tangan kita perlu dipotong dulu buat nasihatin kita. Atau bahkan kita perlu dirajam dulu, kita perlu dicambuk 100 kali dulu untuk nasihatin kita. Dan itu harus dijalani dengan sabar dan harus diingatkan untuk sabar. Gitu. Dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu butuh kesabaran. Baik yang amar ma'ruf nahi mungkar maupun yang diamar ma'rufi dan diamar mungkar. Contohnya kayak kajian, iya kan? Kajian itu salah satu dari bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Iya kan? Kalau kajiannya 2 jam, udah panas nih bokongnya, udah encok. Itu namanya apa? Nggak sabar ya di amar ma'rufi dan di nahi mungkari. Sabarlah. Memang dikira belajar itu mudah, susah. Kalau belajar mudah, semua orang pinter, semua orang alim. Karena belajar itu butuh effort, butuh capek, butuh ngantuk, butuh pegel-pegel badan, butuh begadang, butuh ini. Ya akhirnya cuma segelintir orang yang alim. Sisanya mundur pelan-pelan. Makanya perlu dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu ustadznya sabar, muridnya sabar, ya kan? Yang menasihati sabar, yang dinasihati juga sabar dan itu perlu saling mengingatkan, gitu. Akhir tafsir surat al-Asr walillahil hamdu wal minnah. Sudah selesai, sudah selesai. Cukup 1 jam saja untuk membahas tafsir surat al bakal bisa lebih cepat daripada itu. Jadi sekarang kita akan coba tafsiran yang lebih fokus ke maknanya ya, yaitu tafsirnya Imam As-Sa'di. Kita akan baca sekilas saja ya, nggak perlu kita maknai satu-satu untuk dapat POV-nya ya, gambaran lengkap dari suratnya. Di sini Imam As-Sa'di berkata, Aqsama ta'ala bil asri, alladhi huwa lail wan nahar, mahallu af'alil ibad wa a'malihim. Allah itu bersumpah dengan waktu yang itu adalah siang dan malam, makhluk yang dia itu adalah tempat perbuatan para hamba Tuhan. Ya, tempat di mana perbuatan itu dilakukan, yaitu di waktu itu. Anna kulla insanin khasir, bahwasanya semua manusia itu merugi. Wal khasir didurrabih, dan rugi itu lawan kata dari beruntung. Wal 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 khusar wal wal khisar marotib mutaaddidah mutafawitah, dan kerugian itu memiliki tingkatan dan level yang berbeda. Qad yakunu khosaron mutlakon, ya, wal khosar marotib mutaaddidah mutafawitah. Qad yakunu khosaron mutlakon, ada orang yang total rugi total, kahaliman khosirod dunya wal akhirah wafatahun naim wastaqal jahim, yaitu orang yang rugi dunia akhirat, yang dia tidak bisa masuk surga dan berhak untuk masuk neraka jahanam. Siapa itu? Orang yang meninggal dalam keadaan kafir wal iyadzubillah. Itu adalah orang yang rugi mutlak, semutlak-mutlaknya, nggak ada untung-untungnya. Udah di dunia rugi karena dia nggak beriman, di akhirat super rugi karena kekal di neraka. Itu level kerugian yang paling parah, yaitu orang yang meninggal tidak dalam keadaan beriman. Waqad yakunu khasiran ma min ba'dil wujuh, dan ada kerugian yang dari satu segi saja, dunabat, tidak dari satu segi yang lain. Alias dia agak rugi, agak beruntung. Nah, gitu. Ada yang rugi total, ada yang agak merugi, agak beruntung, gitu. Walihada ammamallahu al-khasar likul insan. Oleh karena itu Allah
mengumumkan aja, mengglobalkan aja bahwasanya setiap orang itu rugi. Ada yang ruginya total, ada yang ruginya itu 90%, ada yang ruginya 80, ada yang ruginya 10%, ada ruginya itu 1% dan sebagainya. Illa kecuali maneta sofa bi arba'i sifat yang dia punya 4 sifat di dirinya. Ingat ya, 4. Untuk menghilangkan kerugian secara total, kita butuh mengumpulkan 4 sifat. Nggak cukup satu saja. Gitu. Nggak cukup 2 saja, nggak cukup 3 saja, harus 4 sifat ini ada di diri kita agar kita nggak termasuk orang yang merugi walaupun cuma 1%. Gitu. Apa itu 4 sifatnya? Yang pertama, al-imanu bima amarallah bil imani bih. Mengimani apa-apa yang Allah perintahkan untuk kita imani. Yang kita tahu apa? Rukun iman yang ada 6 itu. Semuanya harus kita imani dengan sempurna di dalam hati kita, di keyakinan kita, di otak kita harus kita percayai, kita imani 100%. Karena rukun rukun iman itu adalah perintah Allah untuk kita imani. Gitu. Wala yakunul iman bidunil ilmi. Dan nggak mungkin seseorang itu bisa beriman tanpa ilmu. Fahuwa far'un anhu la yatimmu ila bihi. Iman itu cabang dari ilmu, tidak mungkin orang bisa beriman dengan sempurna kalau tidak punya ilmu. Dan ilmu itu perlu untuk dipelajari. Nggak ada orang tiba-tiba ujuk-ujuk istilah kita ya. Ujuk-ujuk dapat ilmu. Nggak ada, nggak ada. Makanya apa? Kata kata orang Arab, al-ilmu bitta'allum la bittahallum. Ilmu itu didapatkan dengan belajar bukan dengan mimpi. Pengennya apa? Ujuk-ujuk alim gitu. Nggak butuh ngaji, nggak butuh kajian, nggak butuh capek pergi kajian, nggak perlu ngeluarin duit butuh buat bayar kajian, maunya gratis, ya tiba-tiba pinter, nggak perlu capek, ya kan singkat, padat, cepat, nggak ada. Itu namanya halu, bukan ilmu, halu ya. Ilmu itu butuh waktu, belajarnya lama, ya kan. Hatam kitabnya nggak selesai-selesai, ya kan? Penjelasannya lama, butuh nyatet, butuh mikir, butuh hafalan, butuh ngeluarin duit, SPP-nya mahal, ya kan. Harus, ya. Makanya dari step pertama aja kita butuh yang namanya apa? Belajar. Dan belajar itu pondasi keimanan. Gimana kita bisa tahu Allah itu maunya apa kalau nggak belajar? Kalau nggak ikut kajian? Bagaimana kita mau tahu maksud dari firman Allah ini apa kalau nggak ikut kajian tafsir? Ya. Maunya baca Quran, hatam, terus langsung tadabur. Enggak, gimana mau tadabur? Anda aja belum paham tafsirnya. Gimana mau tadaburi? Jangan-jangan Anda salah mentafsirkan, terus tadaburnya salah. Bukannya dapat pencerahan, dapat pencirihin ya. Dapat kegelapan nantinya. Makanya untuk bisa beriman dengan sempurna, manusia dituntut untuk belajar, untuk tolabul ilmi, gitu. Dan itu butuh usaha, butuh harta, butuh waktu, butuh tenaga, dan lain sebagainya. Yang kedua, wal amalus soleh. Selain belajar untuk beriman dengan sempurna, dia juga harus beramal soleh. Wada syamilun li af'alil khairi kulliha. Amal soleh itu maksudnya semua perbuatan baik al-zahirah, baik itu perbuatan baik yang nampak, wal batinah maupun perbuatan baik yang tidak tampak.
Artinya nggak selamanya perbuatan baik itu harus diketahui orang. Ada perbuatan baik itu yang harus kita kerjakan walaupun orang nggak tahu, walaupun orang nggak paham dan sebagainya. Tetap kita harus beramal itu. Gitu. Ada yang kelihatan, ada yang tidak terlihat. Ada yang apa ya, yang di dalam hati, ada yang dengan perbuatan anggota tubuh. Ya kan? Amal baik dalam hati itu biasanya dibahas di kajian tasawuf, di kajian tazkiyah, itu adalah amal baik yang harus dikerjakan di dalam hati, yang orang itu nggak tahu kalau kita beramal baik itu. Contohnya apa? Rendah hati, itu mana ada kelihatan. Tawadhu, itu isi hati, ya kan? Terus, apa nih, husnudon sesama muslim, ya kan? Itu kan amal-amal hati ya, ikhlas. Itu amal hati. Nggak terlihat, tapi itu amal soleh. Ada amal soleh yang terlihat ya, kayak sholat, zakat, sedekah, membantu sesama, ini dan sebagainya. Menghadiri kajian, belajar, baca Quran, hafal Quran, itu kan zohir, terlihat. Al-muta'alliqah bihukukillah, baik itu amal soleh yang berkaitan dengan haknya Allah. Contohnya apa? Amal soleh yang berkaitan dengan haknya Allah, sholat, zakat, ya kan? Itu amal soleh berkaitan dengan haknya Allah. Toharoh, bersuci, wudhu, mandi, mandi besar dan sebagainya, itu semuanya haknya Allah. Ada amal soleh wa hukuk wa ibadihi, amal soleh yang berupa hak-hak hamba. Contohnya, kalau kita memperkerjakan seseorang, sudah menjadi kewajiban kita memberikan gajinya tepat waktu sesuai dengan akad. Gitu. Tidak molor-molor, tidak ini. Walaupun bisnisnya lagi down, tetap harus tepat waktu, salah sendiri nggak ngerekrut karyawan. Makanya ada saat agak keanehan ya di dunia, apa namanya, di dunia keilmuan ini. Ada apa ya, lembaga pendidikan itu dia merekrut guru untuk membantunya mengajar di lembaga pendidikan itu. Tapi gajinya itu mengikuti bayaran muridnya. Ini nggak boleh. Kenapa? Masalahnya Anda itu memperkerjakan orang untuk ngajar. Artinya pendapatannya harus jelas gitu loh. Walaupun muridnya cuma satu yang bayar SPP. Artinya apa? Ya harus sesuai gitu. Itu hak pekerja gitu loh. Bukan amal soleh. Dia bukan sukarela gitu loh. Ini harus difahami. Begitu juga kalau bisnis. Ya kan? Kalian punya stand ayam goreng. Ya kan? Rekrutlah karyawan. Ternyata nggak laku. Terus mau kalian bilang, maaf ya Kak Pak Kasir, maaf ya Pak Penggoreng Ayam, maaf ya Pak Delivery, bulan ini nggak ada gaji karena nggak laku sama sekali. Gitu, enggak lah, tetap harus dibayarkan, habis itu dipecat lah. Kita bubarkan aja. Ya, karena nggak ada untungnya gitu. Artinya orang itu harus tahu hak yang harus dia tunaikan kepada orang lain sebagai konsekuensi dari perbuatannya gitu loh. Makanya amal soleh itu nggak sekedar urusan kita sama Tuhan. Ada amal soleh yang ada urusannya itu antar sesama manusia. Contohnya kayak hutang piutang. Ini kan amal soleh sesama manusia ini. Ya, ini bukan apa namanya. Ini yang harus ditunaikan hak-haknya ini. Sewa menyewa, kemudian ijarah, upah mengupah. Ini kan amal soleh sama manusia yang kalau terjadi kesalahan dalam menunaikan hak dan kewajiban, Allah angkat tangan.
Urusan Anda, silakan minta maaf. Silakan minta keridhaan yang kamu dolimi. Kalau nggak dapat ridhonya, tetap diazab di akhirat nanti. Allah nggak ngampuni. Yang bisa ngampuni si makhluk ini yang kamu dolimi, karena ini adalah amal soleh berkaitan dengan sesama manusia. Alias nggak semuanya perbuatan buruk kita itu selesai dengan istighfar. Nggak selamanya perbuatan kita itu selesai dengan ada kesalahan kita yang harus mengemis minta kerelaan dari orang yang kita zolimi. Kalau enggak ya wassalam gitu. Ini adalah amal soleh ya. Al wajibah wal musabah, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Ya, ini syarat yang kedua selain beriman, beramal soleh, baik itu yang terlihat, yang tidak terlihat, yang berkaitan dengan haknya Allah, berkaitan dengan haknya manusia. Ini baik yang hukumnya wajib maupun yang hukumnya sunnah, harus dikerjakan semua. Maka kalau orang itu mengamalkan semua yang wajib dan sunnah, ana yakin nggak nganggur di hidup. Nggak akan dia kepikiran untuk ngopi dan mancing. Kalau dia tahu amal soleh yang kedua ini, ya minimal mancingnya itu sambil khataman ya. Jadi sambil mancing itu, sambil setoran. Lumayan. Nggak dapat ikan nggak apa. Dapat 1 juz, 2 juz. Artinya banyak amal soleh yang perlu kita kerjakan dan waktu kita itu sangat dikit ya. Waktu hidup kita itu sangat dikit. Amal solehnya itu banyak. Sedangkan waktu kita hidup di dunia cuma dikit. Makanya jangan sampai disia-siakan. Yang keempat yang harus dilakukan agar apa namanya agar kita enggak termasuk orang yang merugi sedikit pun. Wat tawasi bil haqqil ladzi huwa al iman wal amal soleh. Menasehati yang hak yaitu apa? Iman dan amal soleh. Artinya kitanya beriman dulu dengan cara belajar, kemudian kita mengamalkan amal solehnya dulu dengan cara belajar, ya kan? Juga baru kemudian sharing. Maka nggak mungkin orang itu bisa sharing kalau belum belajar. Kalau ada orang bisa sharing padahal dia nggak pernah ngaji, nggak pernah mondok, nggak pernah ikut kajian, kok tiba-tiba dia sharing keislaman dengan modal Google, dengan modal AI, ya artinya dia asbun ya, dia asal bunyi. Urutannya salah ya. Belajar dulu, diyakini, diamalkan, baru kemudian didakwahkan. Urutannya kan gitu. Jangan tiba-tiba loncat ke dakwah. Nah, makanya apa? Atawasaubil hak, menasihati ke yang hak, dan yang hak itu maksudnya adalah iman dan beramal soleh. Maksudnya adalah yusi ba'duhum ba'du bidzalik, saling menasihati satu sama lain untuk beriman dan untuk beramal soleh. Wa yahutsu alai, dan memotivasinya untuk itu, wa yuragibu fi, dan mengajaknya untuk memotivasinya untuk itu. Itu tugas ketiga. Tugas yang keempat, wat tawasi bisobri, saling menasihati untuk sabar. Sabar ala taatillah, sabar untuk menjalani perintah Allah. Butuh sabar. Iya kan? Menghadiri kajian itu butuh sabar. Sabar duduk. Sabar dengerin bacaan kitab yang kita nggak paham-paham. Ustadznya apa? Baca ibaratnya panjang kali lah. Langsung intinya aja Ustadz. Artinya apa? Ya, nggak boleh. Harus sabar loh. Kalian harus dapat POV-nya. Itu capek belajar. Capek dengerin sesuatu yang nggak kita pahami gitu. Artinya ilmu ini berat gitu. Ini semua untuk menunjukkan bahwasanya ilmu agama itu nggak didapatkan dari sesuatu yang instan. Jangan dikira kalian itu bisa alim cuma dengan scroll TikTok. Nggak bisa jadi alim. Modal scroll TikTok. Modal lihat reels YouTube. Nggak akan jadi alim.
Ya. Makanya ini harus dinasihati, ayo sabar. Sabar, duduk setoran, sabar nunggu giliran. Kebetulan depannya itu setorannya ini ya Allah, dia itu sebenarnya udah murojaah apa belum sih sebelum setoran? Salah semua, ini nunggunya semakin lama ini. Capek kita nunggu ini, antriannya. Itu butuh sabar, sabar. Sabar nunggu amal soleh dikerjakan. Harus saling menasihati. Kalau nggak sabar dinasihati, kalau kalian nggak sabar saya nasihati, saling menasihati. Tapi ingat niatnya lillah ya, jangan karena balas dendam. Kalau an maksiatillah, sabar untuk nggak maksiat. Ini butuh sabar ekstra. Jabatan tinggi, peluang korupsi mudah, tapi memilih nggak nyentuh sama sekali. Ini butuh kesabaran level dewa di saat bawahannya aja korupsi, masa kita enggak? Yang lain nipu, jualan nipu, masa kita enggak? Ini orang gampang ditipu ini. Sabar, sabar untuk taat. Jangan maksiat. Ya, lihat peluang zina itu mudah sekali. Goda cewek, goda cowok ini. Sabar, sabar. Nggak boleh melakukan seperti itu. Nggak boleh melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Saling menasihati. Saling menasihati. Wa'ala aqdarillah al-mu'limah. Sabar terhadap takdir Allah yang buruk. Ya, takdir Allah lahir di sini kan. Takdir takdir Allah punya pemimpin kayak gini gitu kan. Ya harus saling menasihati untuk sabar. Sabar tetap istiqomah beribadah, tetap istiqomah di jalan Allah, jangan sampai melenceng dengan alasan sulit ekonomi, dengan alasan sulit sosial, sulit bernegara, sulit bersosial. Jangan. Jangan dengan alasan nafkah anak, dengan alasan SPP anak. Enggak. Tetap harus sabar, jangan sampai nyari harta yang haram, jangan sampai terjerat pinjol, jangan sampai pinjem riba, jangan sampai kemudian ngadain pegadaian riba. Jangan. Kalau nggak punya duit, jangan check out di toko oren ya. Nah, kumpulin duit dulu, jangan pakai pay later. Itu butuh sabar. Sabar, nunggu gajian. Gitu. Fabil amroinil awalaini yakammilul abdu nafsahu. Dengan dua hal yang pertama, seorang manusia hamba Allah ini akan sempurna. Apa itu? Beriman dan beramal soleh. Itu kan menyempurnakan diri sendiri. Ya kan? Wabil amroinil akhiraini yukammilu ghairahu. Dengan dua hal yang terakhir itu melengkapi orang lain. Ya kan? Yaitu kita lengkapi diri kita dengan iman dan amal soleh, kemudian kita lengkapi orang lain dengan mengajak mereka beriman dan beramal soleh, mengajak mereka sabar untuk beriman dan beramal soleh. Kal wa bitakmilil umuri arba'ah yakunul abdu qad salima minal khasar wa faza birribhil azim. Dan dengan melengkapi empat hal ini di diri seorang hamba, maka dia sudah terselamatkan dari berbagai macam bentuk kerugian dan dia menang dengan keuntungan yang sangat besar. Makanya kita bilang bahwasanya surat Al-Asr ini perlu tadabbur every time, every day, every week, every month, every years. Di diri kita sendiri. Sudah enggak kita beriman? Udah lengkap belum iman kita? Udah amal soleh belum? Ya kan? Udah menjauhi larangannya belum? Lihat orang lain maksiat, nasihati enggak ini? Lihat anak kita maksiat, nasihati enggak ini? Lihat anak kita malas beribadah, nasihati enggak ini?
lihat teman kita bentuknya sejelek itu dinasihati atau enggak? Ya. Lihat musibah sana sini kita nasihati atau ya udahlah biarin mereka itu terjerumus dalam rasa sedih, rasa duka dan sebagainya. Ini kalau kita tadaburi cukup lah, sangat cukup untuk mengkontrol diri agar nggak termasuk dari orang-orang yang merugi. Maka dari dua tafsir ini, insya Allah sangat cukup sekali. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa kita amalkan dari kehidupan kita sehari-hari. Ilahuna wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Dr. Haji Khairul Razikin Manafsir MA atas paparan materi yang telah beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya langsung saja ditulis di obrolan nanti sudah saya sampaikan untuk dijawab oleh Ustadz Haji Dr. Haji Khairul Razikin Manafsir MA. Silahkan yang mau bertanya. Ada 2 pertanyaan, Ustadz. Yang pertama, bagaimana adab menasehati yang lengkap, Ustadz? Maksudnya tidak menyakiti hati yang dinasehati ataupun menjadikan orang itu dendam sama kita. Jadi ketika menasihati itu sebenarnya tugas kita itu cuma mengingatkan aja. Tugas kita itu bukan untuk bikin orang soleh. Tugas kita itu bukan untuk bikin orang itu dapat hidayah, enggak. Tapi kita ingin menjalankan perintah Allah bahwasanya ketika kita melihat sesuatu yang salah, kita harus menasihati orang itu bahwasanya itu salah. Kalau kita melihat orang itu tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dia lakukan, ya kita nasihati agar dia melakukan sesuatu itu yang itu adalah perintah Allah kepadanya yang harus dilakukan gitu. Jadi masalah dia itu mengerjakan atau enggak, ya kita pasrahkan kepada Allah. Yang penting setiap kita melihat itu kita nasihati. Melihat lagi nasihati, melihat lagi enggak, jangan bosan. Terus menerus, terus menerus. Yang bikin kita itu yang bikin kita itu dibenci kadang karena kita itu terlalu ingin menggapai tujuannya. Sehingga kita itu nasihatinya emosi gitu loh. Karena pengennya dia sholat sekarang gitu. Padahal dia itu kita itu nggak ada kekuasaan ke dia. Contohnya teman kita nggak sholat, iya kan? Temen itu kan nggak ada kekuasaan. Maka kalau kita menasih sesuatu yang kita nggak punya kekuasaan di dalamnya, ya cukup untuk mengingatkan aja. Selama lihat ingatin. Beda kalau misalnya yang kita nasihat itu di bawah kekuasaan kita, maka silakan dipaksa.
Contohnya, ayah ke anaknya, ibu ke anaknya. Ini kan ada kekuasaan. Kita punya kekuasaan untuk memaksa anak. Maka jangan pasrah, harus dipaksa dong. Kalau karena punya kekuasaan sama sama kayak ketua sama bawahannya. Misalnya kalian punya bisnis, ya kan? Terus kalian memperkerjakan orang. Pekerja kalian misalnya nggak nutup aurat, nggak pakai jilbab. Paksa lah. Sekarang semua seragam pakai jilbab. Nggak mau, nggak usah kerja. Makanya harus dilihat, ya kan? Kalian nasihatinya ke siapa? Ke orang yang nggak ada kekuasaan di dalamnya, itu cukup melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah aja. Jadi nasihati, setiap lihat nasihati, nggak perlu sampai dia ngerjain itu atau menjauhi itu. Yang penting kita lihat salah, nasihati gitu. Sedangkan kalau yang kita lihat itu ada di bawah kekuasaan kita, ini harus dipaksa. Nggak cukup nasihati tok, harus sampai maksa. Dia jengkel pun nggak apa-apa. Misalnya kita maksa anak kita, ya jangan pacaran misalnya gitu. Hmm, Kekang terus, kapukulin aja apa, nggak kasih duit, dia ngomel-ngomel, nggak apa-apa. Orang di bawah kekuasaan kita, kita yang bertanggung jawab nanti di hari kiamat nanti gitu. Makanya ya perlu dilihat itu. Nggak apa-apa, kadang-kadang di satu sisi, di satu kasus, kadang memang nahi mungkar itu memang harus dibenci. Di satu kasus, kadang nahi mungkar itu cukup bentuk peringatan aja tanpa ada paksaan sehingga orang itu ya nggak merasa dirugikan, nggak merasa terpaksa, nggak merasa dipaksa dan sebagainya gitu. Jadi tergantung kondisinya masing-masing. Jadi ya sudah jadi konsekuensi namanya juga menasihati pasti akan ada musuhnya, akan ada musuhnya. Makanya butuh butuh disabari setelahnya. Makanya watawasau bil haq. Setelahnya apa? Watawasau bis sabar. Sabar apa? Sabar menjalani amar ma'ruf nahi munkar. Salah satunya. Kalau enggak ya ngapain kita bikin onar? Itulah kita sembunyi aja lah. Kita nyari aman-aman lah hidup ini. Iya, berarti dia tidak melakukan salah satu dari apa namanya? Dari empat hal yang membuat kita nggak rugi. Alias apa dia rugi? Kalau dia maunya hidup aman aja, udahlah ngapain nyenggol-nyenggol itu, udah kita hidup maunya yang adem ayem aja. Enggak ada hidup adem ayem itu. Nabi aja hidup nggak pernah adem ayem. Ya, sejak diutus sampai meninggal, apa pernah adem ayem? Bahkan di akhir-akhir hayatnya beliau sampai diracun sama orang Yahudi. Itu Nabi dan Rasul. Lah kita, masa umatnya mau yang nyantai? Nabinya aja effort, masa umatnya mau yang enak, ya kan? Makanya nggak apa-apa. Ya udah konsekuensi. Yang penting bagaimana sehikmah mungkin kita itu menjelaskan kepada mereka. Dan ingat bahwasanya kita itu ada di posisi dia dulu sebelum kita punya ilmunya. Artinya ya kita kayak ngelihat diri kita masa lalu lah. Kalau kita menasihati orang dengan cara itu, biasanya kita sabar. Dulu saya juga gitu. Misalnya ngajari santri nih ya, ngajari anak. Bacanya salah terus. Dibilang ro itu jangan getar R-nya itu. Ro, ro. Bukan gitu. Diulang terus gitu. Caranya biar sabar. Ingat dulu Anda juga kayak gitu bentuknya. Gitu lah. Dengan telaten guru Anda, akhirnya Anda kan bisa. Coba guru Anda kayak Anda sekarang. Kayaknya sampai sekarang nggak bisa apa, bunyiin roh. Ya. Makanya gitu salah satu tipsnya biar kita itu nggak emosian dalam amar ma'ruf nahi munkar. Bayangkan dia itu di posisi kita di saat dulu kita belum belajar. Pasti ya kita akan nasihatinya pelan, santai, sabar.
bertahap, dikit demi sedikit. Jangan sampai dia itu tersinggung. Karena kalau tersinggung, dulu aja kalau misalnya saya dinasihati terus bikin saya jengkel, saya mungkin nggak akan sepinter ini. Terus kenapa Anda bikin jengkel orang? Kan namanya nggak ngaca ya. Makanya itu mungkin salah satu tipsnya. Allahu ta'ala alam. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara agar hati itu bisa mudah menerima nasihat dari orang lain? Agar mudah menerima nasihat itu, kita harus ingat surat Al-Asr lagi, bahwasanya kita diperintahkan apa wa tawasau bis sabri. Salah satu sabarnya itu adalah sabar menerima nasihat. Jadi orang itu ketika menasihati kita, dia itu sedang mengemban sebagian dari tugas kenabian. Dia itu ketika menasihati kita, dia itu sedang melakukan satu tugas kenabian. Maka nggak pantas kalau ada orang sedang melakukan salah satu tugas kenabian, terus kita protes. Bayangin Nabi itu sedang nasihati kita, terus kita protes. Kayaknya kita nggak kemasuk golongan sahabat, masuknya golongan kafir Quraisy. Makanya ada orang laukana bainana habib gitu kan. Seandainya kita itu hidup di zaman Nabi. Belum tentu Anda kalau hidup di zaman Nabi itu jadi sahabat. Mungkin jadi orang kafir Quraisy, jadi orang Yahudi sama orangnya Nasoro Najran. Artinya zaman itu nggak merubah watak orang gitu. Jadi jangan jangan terlalu berhayal seandainya saya hidup di zaman Nabi. Anda hidup di zaman sekarang aja nggak becus beramal soleh apalagi hidup zaman Nabi. Makanya gini, kita bayangkan yang nasihatin itu seseorang yang mengemban tugas kenabian. Maka kalau kita memposisikan diri sebagai sahabat, iya kan, sebagai mengemban salah satu tugas sahabat, ya bukan sahabat, tapi mengemban salah satu tugas sahabat, apa? Ya harus nerima dong. Diterima, kita pikir, betul nggak ya dinasihatin itu? Emang bener nggak aku melakukan sesuatu yang salah itu? Gitu, sebagai bahan introspeksi diri gitu, jangan dibantah, ingat ya, semua jangan membantah nasihat apapun itu, ya apapun itu selama ada kebenarannya walaupun salah sangka. Anak pernah suatu saat itu sholat ya di masjid di Sudan, terus ketika selesai sholat salam, anak dihampiri didatangi orang, kata dia, sholat kamu nggak sah. Tak lihat hidungmu nggak menyentuh tempat sujud. Dia nasihatin gitu. Apa tanggapan anak? Auto, jazakallah khairan. Terima kasih nasihatnya. Insya Allah anak koreksi lagi. Selesai. Padahal kalau mau diajak debat, bisa. Maksudnya apa? Di mazhab Syafi'iyah, hidung itu bukan rukun sujud. Walaupun di mazhab lain, rukun. Artinya saya sebagai pengamal mazhab Syafi'i, no problem, it's no problem ketika hidung itu nggak nyentuh tempat sujud. Tapi sebagai bentuk penghargaan kepada saudara kita seiman yang berusaha mengamalkan surat Al-Asr, dan itu juga pendapat ulama yang muktabar alias hidung itu harus nyentuh tempat sujud, maka saya berterima kasih. Gitu. Jangan yang pertama dipikir itu falah di mazhab Syafi'i boleh-boleh aja. Itu namanya nggak mengamalkan surat Al-Asr juga. Ya kan? Maka caranya seperti itu ya. Pokoknya selama itu nasihat yang baik, ya kan? Selama itu
ada sisi baiknya, walaupun mungkin salah sangka, walaupun salah pemahaman, walaupun salah madhab dan sebagainya, ya kan? Kita hargai aja. Jazakallah khairan. Gitu. Udah selesai. Terima kasih banyak udah aja. Ya, masalah kita nerima atau enggak, kita ngawain enggak itu urusan nanti. Karena dengan seperti itu, orang itu akan tetap terus mendakwahkan Islam. Beda kalau kita kemudian kita salahkan, kamu tuh salah. Akhirnya dia mungkin down, mungkin malah jengkel, akhirnya nggak nasihatin orang lagi. Malah kita yang memutus kebaikan dari orang lain. Makanya jangan sampai gara-gara perbuatan kita, orang lain malah males beramal soleh. Gimana? Ya, dengan apa? Ya tadi terima aja. Ya, terima aja. Mungkin barangkali kita perlu nambah ilmu, kita perlu nambah kesabaran dan sebagainya. Allah Ta'ala alam. Untuk pertanyaan yang ketiga, kadang kita ingin refreshing, Ustadz, kalau habis menghafal atau menuntut ilmu karena kadang kita ada rasa bosan. Bagaimana bentuk refreshing yang tidak menghabiskan waktu secara sia-sia? Ya diniati untuk bisa semangat beramal soleh lagi. Kita niatkan refreshing itu untuk setelah ini kalau ngafal itu biar bisa lebih semangat lagi. Diniatkan juga tadabur alam, bisa, ya kan? Kan Allah merintahkan kita untuk melihat sekitar kita, tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa semakin menguatkan keimanan kita, itu bisa, ya kan? Refreshing dengan bisa dengan cara itu, ya kan? Alias pastikan, ya kan? Kita itu ketika refreshing itu tetap mengamalkan empat hal tadi, ya kan? Ya, hatinya itu beriman, kemudian beramal soleh walaupun dalam hati. Bisa nggak refreshing tapi beramal soleh di hati? Sangat bisa, sangat bisa. Contohnya sabar menghadapi temen pas main, ya sabar husnudon, sabar mendapatkan perilaku buruk, ya kan? Sabar menahan kata-kata jelek, ya kan? Itu banyak perilaku hati yang bisa kita kerjakan, banyak amal soleh hati yang bisa kita kerjakan. Kemudian kalau kita menemukan sesuatu yang salah, kita koreksi, ya kita kritisi, kita nasihati dan sebagainya. Jadi insya Allah tetap bisa empat hal itu diamalkan walaupun kita lagi mancing kah, lagi hiking kah, lagi di playground kah, atau lagi di pantai kah, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Karena ya namanya kita hidup pasti kita akan kalau enggak kita menemukan sesuatu perintah ke diri kita atau menemukan suatu perintah ke orang lain yang belum dia kerjakan. Menemukan suatu hal larangan yang kena ke kita atau kena ke orang yang lain yang harus dia tinggalkan. Iya kan? Namanya hidup pasti gitu aja. Maka kita amalkan surat Al-Asr ini gitu. Walaupun posisi kita lagi rekreasi, walaupun posisi kita itu lagi apa namanya lagi shopping, ya kan? Bisa nggak shopping amar ma'ruf nahi munkar? Bisa ya kan? Ya, bisa aja melakukan empat hal itu bisa. Insya Allah bisa. Jadi walaupun dalam kondisi refreshing, empat hal di surat Al-Asr itu bisa dikerjakan. Wallahu taala alam. Untuk pertanyaan yang terakhir, semisal kita membicarakan kebijakan pimpinan atau pejabat negara yang kurang pro terhadap rakyat, bawahan, atau orang kecil, apakah juga termasuk perbuatan yang kita harus meminta maaf secara langsung agar tidak menjadi dosa, Ustadz? Jadi begini, eh, tergantung sistemnya ya. Ada beberapa.
atasan kita itu ada sistem di perusahaan atau organisasi kita, itu ketuanya bisa dijangkau. Alias gini, kalau kebijakannya salah, bisa kita mendatangi kantornya, terus kita kasih kritikan, ya kan? Bahwasanya ini melanggar syariat, ini tidak sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati dan sebagainya, ya kan? Maka ya dilakukan seperti mode awal, mode normal. Mode normal nasihati kan gitu. Tapi ada kalanya, ada di organisasi itu, benar-benar ketuanya nggak bisa dijangkau. Nggak bisa dijangkau. Kalau mau ketemu itu banyak ininya berlapis-lapis. Terus belum tentu juga kita diizinin. Ya kan? Maka kalau modelnya seperti ini, ya kita nggak ada cara yang lain. Kecuali apa? Melontarkan kritik publik. Karena kita nggak bisa melakukan mode normalnya. Kita akhirnya apa? Melontarkan kritik publik. Apalagi kalau kebijakan yang salah itu secara publik. Ya kita lontarkan kritikannya secara publik. Bahwasanya ini salah. Biar tidak dianggap benar sama yang lain. Maka ya hal tersebut tidak ada masalah selama tidak menjelek-jelekan sesuatu yang sifatnya di luar takdir dia. Jangan ikut-ikut seperti orang kafir Quraisy. Bukannya fokus mendebat kesalahan Nabi Muhammad SAW, tapi mereka malah menjatuhkan personalnya. Dibilang Nabi tukang sihir, Nabi tukang bohong. Itu kan menjatuhkan personal, iya kan? Menjatuhkan personal. Nggak boleh ngeritik itu dengan menjatuhkan personal, itu nggak boleh. Kalau memang pimpinan kita itu melakukan kebijakan yang salah, kritik kebijakannya. Jangan dikritik orangnya ngantuan, wajahnya jelek, bentuknya itu nyebelin. Nah, itu apa? Itu namanya gibah itu. Karena apa urgensinya ngatain bentuk fisik? Apa urgensinya ngatain sesuatu yang sudah Allah takdirkan bahwasanya memang matanya bentuknya itu memang ngantuk gitu. Ya. Cara bicaranya itu memang datar gitu. Ya memang gitu Allah ciptain, ngapain itu jadi bahan gunjingan itu. Maka kalau itu kita lakukan berarti kita melakukan sesuatu yang salah. Itu maksiat ya kan. Termasuk dari ghibah yang diharamkan. Maka cara taubatnya gimana? Kalau dia bisa dijangkau, ya minta maaf. Misalnya apa namanya? Ketua yayasan kita, yayasan kecil-kecilan aja, terus kita pernah jelek-jelekin ketuanya kan. Ya udah tinggal datang, maaf kemarin anak jelek-jelekin antum gitu. Ini, anak nyesel itu. Maafin ya gitu. Kalau dia maafin selesai berarti taubatnya selesai. Tapi ada kalanya nggak kejangkau. Ya contohnya seperti apa namanya, menteri, raja, misalnya, presiden, atau orang penting-penting yang lain atau artis-artis itu susah kan minta maaf dia. Di DM pun belum tentu dibaca juga. Maka syariat ngasih solusi ya. Kalau kita itu ngibain seseorang, terus kita gak punya akses untuk minta maaf. Padahal ini hak hak sesama manusia yang harus direlakan. Maka solusinya dua. Yang pertama, kita doakan dosa orang yang kita gibai itu diampuni oleh Allah. Ya Allah, ampuni Pak Presiden kita. Kayak agak berat gitu ya, gitu, minta ampunan buat dia ya. Jadi
Siapapun itu yang susah dijangkau, yang kita gibai, gibah yang haram, maka mintakan ampunan seluas-luasnya kepada Allah untuk dia. Itu yang pertama. Yang kedua, tambah amal soleh di diri kita. Biasanya kita itu puasa cuma hari Senin, kita tambahlah hari Kamis. Yang biasanya sebulan 3 hari, tambahlah puasanya 4 hari. Biasa kita sedekah sehari itu 1.000, 2.000, tambahlah 5.000, 10.000. Kalau biasa sholat sunnah itu cuma ba'diyah aja, tambahlah qobliyah. Ya. Kalau biasa tahajud 10 rakaat, tambahlah 20. Kayak gitu. Jadi ditambah amal solehnya. Kenapa kok konsepnya seperti itu? Jadi gini, kan nanti di akhirat, orang yang kita dolimi itu akan mengkopikan dosa dia ke kita. Ya, akan mengkopikan dosa dia ke kita sebanyak kedoliman kita. Kalau kita doakan dosanya hapus, dosanya hilang, kan alhamdulillah kita nggak dapat operan dosa. Iya kan? Kalaupun kita harus dioper dosa sama dia, kan kita udah minta ya Allah ampuni dosanya, akhirnya dia nggak punya dosa. Tapi belum selesai sampai situ, kata 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 syariat apa? Kalau dia nggak punya dosa, pahala amal soleh kita akan diambil buat dia. Kalau kita menzalimi orang, kalau kita menzalimi orang dan orang itu nggak punya dosa, maka amal soleh kita akan diambil buat dia. Makanya tadi kenapa? Yang kedua apa? Kita memperbanyak amal soleh. Biar apa? Biar kalau amal soleh kita diambil, masih ada sisa. Jadi solusinya cuma itu, udah. Kita doakan dia semoga dosanya bersih, diampuni oleh Allah, dan kita nambah amal soleh. Biar nanti kalau seandainya amal soleh kita itu dicabut oleh Allah untuk membalas kezolimannya, untuk diberikan kepada dia, kita masih punya sisa walaupun cuma receh gitu loh. Kalau amal soleh kita nggak nambah dan disedot untuk kezoliman kita dan habis, wassalam ya kan. Kita bakal masuk neraka nggak punya amal soleh. Waliyadzubillah. Maka jadi seperti itu. Itu cara taubat bagi orang yang menggibai seseorang yang nggak bisa kita jangkau lagi gitu. Wallahu taala alam. Terima kasih atas jawabannya Ustadz. Sampailah kita di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya pada pelaksanaan kajian tafsir pada hari ini. Sebelum kita akhiri acara pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Ustadz Dr. Haji Khairul Razikin Manafsir MA. Waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal yu'afina ma huwa kafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa anim ala sayyidina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ali baitihi wa ashabihi wa azwajihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma fir lana dunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقه أسرتنا في الدين وعلمهم التأويل اللهم فقه طلابنا وطالباتنا في الدين وعلمهم التأويل اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور مشايخنا وأمور طلابنا وطالباتنا أجمعين يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة ونعوذ بك من سخطك وعذابك والنار اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في لبنان
اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في السودان. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بدولة إسرائيل. اللهم عليك بمن عاونهم أجمعين يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jazakumullah khairan kasihan. Semoga Allah meridhoi kita semua. Saya membawa acara, maaf atas segala kesalahan ketika membawakan acara. Mari kita tutup kajian pada siang hari ini dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Amin wa iyyakum jami'an.